Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Halo sahabat santri semua, kembali lagi bersama saya Syifatul Lagea dan tentunya hanya di Teras Santri dengan pembahasan topik yang menarik dan bintang tamu yang tak kalah menarik juga, hanya di Teras Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. Nah guys, pada edisi kali ini kita kedatangan teman baru nih, yaitu teman dari salah satu pondok yang ada di Buntet Pesantren Cirebon ini. Ya, ini adalah salah satu mahasiswa dan juga sebagai derek nih. Langsung aja kita sapa, di studio udah ada Mbak Pipit. Halo, assalamualaikum Mbak Pipit. Waalaikumsalam Mbak Gea. Gimana nih kabarnya Mbak Pipit? Alhamdulillah sehat. Mbak Gea gimana? Alhamdulillah sehat juga. Nah Mbak Pipit, sebelum kita ngobrol lebih jauh, bolehlah nih Mbak Pipit kenalan dulu sama orang-orang yang di sini. Boleh. Halo guys, perkenalkan saya Maulida Fitria Ubaidi. Saya biasa dipanggil Mbak Pipit seperti Mbak Gea tadi mengundang saya. Saya asal dari Bekasi, Jakarta. Katanya Bekasi itu punya planet sendiri ya. Ya, pokoknya percampuran Bekasi dan Jakarta. Nah Mbak Pipit, kita ini kan sama-sama santri Buntet. Nah, betul. Di Buntet sendiri juga kan banyak banget nih pondokan-pondokan. Kalau Mbak Pipit sendiri dari mana? Saya dari cerita dulu dari awal ya. Tahun 2015 itu saya mondok di Al Istiqomah, yaitu tepatnya di Asoleh Kang Imat atau Kiai Imat dan Bu Nyai Liling. Dari tahun 2015 sampai ke tahun 2018. Kemudian saya ngikut ke dalam masih di Istik tuh di kakaknya Kang Imat, yaitu Bu Nyai Lelah dan Babah Ade. Setelah lulus saya mengikut beliau sampai sekarang gitu. Oh, berarti jadi sekarang saya di Andalus gitu. Benar. Iya. Nah, kalau Mbak Pipit sendiri ini kan derek juga ternyata. Betul. Kan. Nah, itu dari kapan mulai jadi derek? Kalau jadi derek sih sebenarnya dari awal saya santri baru pun saya sering diajak-ajak sama beliau, sering dipanggil sama beliau gitu. Jadi kalau ditanya dari kapan ya mungkin dari awal juga saya sudah diajak gitu, sudah dipanggil gitu. Berarti emang udah dari awal banget mondok ya, udah betul. Langsung jadi derek ya gitu. Betul. Oke. Nah, kalau Mbak Pipit sendiri ini kan udah lama nih mondok di Buntet ya. Udah jadi sesepuh juga dong berarti. Sesepuh Buntet, pribumi Buntet bisa dibilang. Kemarin kan kita udah mewawancarai nih salah satu derek yang ada di pondok kita. Nah, sekarang kita pengen tahu gimana sih pengalaman dan rasanya derek juga tapi versi Mbak Pipit gitu. Oke, berbicara soal pengalaman dan rasa ya, ini rasanya luar biasa sekali dan pengalamannya pun banyak cukup banget. Iya, banyak banget dan cukup menakjubkan ya. Mungkin ada salah satu pengalaman yang berkesan gitu kan, ketika saya tiba-tiba dipanggil oleh salah satu orang kepercayaannya Kiai kita, yaitu Ketua Yayasan, beliau Kiai Haji Salman Al-Farisi, itu menghubungi saya bahwasanya saya ditimbali ya kalau bahasa Buntetnya gitu. Ya ditimbali oleh Kiai Salman untuk datang ke yayasan. Ini perasaannya ini udah campur aduk ya. Udah deg-degan banget. Iya, udah deg-degan banget gitu kan. Ini saya apa gitu kan, kenapa kamu bisa apalagi dipanggilnya sama ketua yayasan. Betul gitu kan. Akhirnya saya ke sana, datang gitu kan dengan perasaan yang campur aduk gitu. Terus pas datang saya disuruh untuk foto beliau gitu kan. Beliau langsung gitu ya. Coba bayangkan gitu kan. Ini pengalaman dan apa ya? Menurut saya tuh kayaknya santri yang bukan spesial beruntung gitu ya, beruntung bisa fotoin salah atau satu yang ketua yayasan apalagi gitu ya, fotoin ketua yayasan gitu kan. Kemudian saya ke sana, ternyata saya disuruh potret untuk foto-foto
koleksi dan foto-foto buat di pamflet dan lain sebagainya itu. Di situ saya deg-degan kan, karena saya merasa ya saya masih dalam fotografi itu saya masih amatir lah ya. Karena itu jadi bukan hobi ya, maksudnya ya bisa bilang dengan hobi gitu. Makanya dari situ kemudian saya foto, kemudian saya tuh kalau misalkan abis foto orang itu takutnya gimana ya, takut gak keresahan. Iya, takut gak sesuai apa yang orang itu mau gitu. Iya, kayak aduh takutnya kayak kurang bagus gitu kan, atau gimana gitu kan. Tapi mungkin orang-orang ini orang-orang tuh pada percaya dengan hasil jepretan saya gitu kan. Makanya dari itu ini pengalaman yang luar biasa ketika saya dipanggil untuk foto beliau gitu kan. Iya. Padahal kan di luar sana juga banyak yang profesional gitu kan, yang bagus gitu. Jadi saya wah gimana ya, rasanya tuh campur aduk banget gitu, kayak haru, bangga, dan ya luar biasa banget gitu kan. Kemudian rasanya menjadi derek ya. Ini banyak sekali. Saya itu ibaratnya jadi kayak santri traveling gitu. Iya, benar banget. Kalau jadi santri dalam itu pasti jalan-jalan mulu. Betul gitu kan, diajak kiai ke sana, sini gitu. Dan beberapa daerah dan beberapa kota yang belum saya singgahi, itu saya bisa singgahi dengan bersama beliau gitu kan. Ini singkat cerita ya. Jadi saya itu waktu mondok itu buat list di buku. Dulu namanya mondok kan nggak ada HP, nggak ada apapun gitu kan, nggak ada barang-barang elektronik betul. gitu. Jadi saya setiap di kamar itu nulis list, saya pengen punya kamera, saya pengen punya saya pengen pergi dan salah satunya tuh ada, saya pengen pergi ke Bali tapi tanpa mengeluarkan uang sepersen pun gitu kan. Dan akhirnya pada tahun 2016 dan 2017 dan 2018 kalau nggak salah ya, itu nyata gitu kan, diijabah sama iya gitu kan. Dan ternyata benar gitu, saya bisa pergi ke Bali, bisa derek beliau, kita sambilan derek beliau, dan tanpa mengeluarkan uang sepersen pun. Iya bener, uang sepersen pun gitu. Saya tidak mengeluarkan ongkos, saya hanya duduk manis gitu kan. Tapi saya bisa pergi ke Bali gitu loh, bahkan 2 kali lagi. Wah, padahal saya tulis di listnya itu cuma sekali mbak. Tapi dapat kesempatan 2 kali gitu ya, berkali lipat gitu. Kemudian juga saya mau pergi dulu kan saya belum pernah ke Malioboro kan. Ke Malioboro, pengen ke ini pokoknya Jogja lah gitu kan. Dan akhirnya dijabah lagi gitu kan. Bahkan pernah dalam 1 bulan itu saya udah 2 kali ke Jogja, ke Malioboro gitu kan. Itu nikmat yang luar biasa gitu kan. Nikmat yang santri lain itu belum tentu merasakan seperti itu gitu kan. Itu makanya luar biasanya jadi santri dalam itu seperti itu, bisa pergi ya pokoknya kemana aja gitu. Jadi kita tahu ini tuh Jogja seperti ini, ini Surabaya tuh seperti ini gitu kan gitu. Dan itu plusnya tuh tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Betul sekali gitu ya. Yang tadinya saya cuma ya di Bekasinya kan, itu ya cuma sekolah rumah aja gitu kan. Kalau pergi pun ya nggak jauh banget gitu kan. Tapi pas setelah saya mondok di sini, kemudian saya dipercaya untuk saya bisa derek beliau gitu kan. Ya saya jadi bisa traveling. Berarti derek sama dengan traveling, sama gitu. Aja gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Untuk hal yang lain itu saya rasa banyak gitu ya. Entah itu dari kegiatannya beliau, kita jadi tahu kegiatannya beliau seperti apa, ya kan Mbak? Bahkan orang-orang maksudnya santri-santri lain pun nggak tahu nih kiai jam segini lagi ngapain ya gitu. Bahkan ada yang nanya nih kiai jam segini lagi ngapain gitu, di apa gitu. Itu kan yang tahu hanya santri dalam gitu. Ya, iya betul. Mungkin seperti itu Mbak Gia. Nah Mbak Pipit, kan banyak nih orang-orang yang beranggapan kalau jadi derek itu kan capek lah, apalah gitu. Nah itu gimana menurut Mbak Pipit? Sebenarnya gini ya Mbak Gia,
kalau dalam perspektif orang-orang itu kan berbeda-beda. Iya, benar banget. Kalau menurut saya sendiri, gitu, mau secapek apapun kita, mau selelah apapun kita, tapi kalau kita ketika lagi capek kemudian merasa bahagia, kita merasa senang, itu kita sedang mendekati puncak dari keberkahan, menurut saya ya. Karena maksudnya jarang loh ya orang yang merasa kayak capek. Ini namanya manusia pasti capek, ngeluh, aduh capek banget gitu, Iya, pasti kayak banget. gitu kan. Tapi jarang gitu kan menemukan hal yang kita tuh capek tapi seneng gitu, bahagia gitu. Nah itu jarang banget. Nah menurut saya sih seperti itu, karena perspektif saya seperti itu, jadi saya tuh jadi semangat gitu buat terus mengabdi, buat terus menderek beliau gitu. Karena saya yang merasakan gitu kan, dan mungkin ya mungkin efeknya atau buahnya itu nggak sekarang tumbuh atau efeknya nggak sekarang muncul ya Mbak ya. Mungkin nanti pas ketika saya sudah berkiprah di lingkungan, di masyarakat gitu ya, itu mungkin akan terasa gitu kan, terasa bagaimana nikmatnya, bagaimana indahnya kita derek beliau seperti itu gitu kan. Kemudian juga di dalam derek ya, tidak hanya ilmu yang kita dapat, tapi ada juga ilmu kehidupan. Bener banget sih, bener banget. Yang kita dapat, itu loh ya. Bener banget. Karena kalau ilmu kehidupan itu nggak bisa dipelajari di bangku sekolah. Iya, nggak ada di teori, tapi harus praktek langsung. Iya, gitu. Kita melihat, kita merasakan, itu sama seperti dengan ilmu kehidupan. Gitu. Dari situ kita bisa belajar gitu. Oh, jadi menjadi pribadi ini harus seperti ini gitu kan. Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk itu harus seperti ini gitu kan. Nah, itu mungkin seperti itu gitu. Nah, Mbak ini kan mahasiswa juga nih kan ya. Gimana rasanya kayak nanggung sekaligus dua tanggung jawab sebagai mahasiswa dan juga sebagai indirect juga? Kalau itu sepintar-pintarnya kita memanage waktu. Iya sih. Berhubung saya orang manajemen, jadi saya dituntut buat bisa mengatur waktu. Harus, karena kita kuliah buat apa kalau bisa kuliah manajemen, untuk apa kalau misalnya nggak bisa ngatur waktu gitu kan. Ya. Dan emang niat awal saya itu mengabdi sambil kuliah. Bukan kuliah sambil ngabdi gitu, atau mengaji. Jadi beda artian ya. Beda artian ya. Karena ya jadi kita bisa tahu apa yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita kerjakan tanpa meninggalkan sesuatu yang lainnya. Atau kapan kita bisa melaksanakan kewajiban tanpa meninggalkan kewajiban yang lain. Iya, gitu. benar banget. Itu bisa di-manage. Nah, dari situ itu mungkin dari pagi harus, misalkan dari pagi itu kita harus udah standby dan lain sebagainya, ya berarti kita kalau misalkan bentrok sama waktunya kuliah itu kita bisa bangun di lebih awal gitu kan, misalkan seperti itu. Atau malamnya untuk ngaji, siangnya untuk kuliah dan lain sebagainya. Itu yang bisa ngatur waktu itu ya diri kita sendiri. Makanya bagaimana sepintar-pintarnya kita buat mengatur waktu biar semuanya kesaba lah, kalau kata orang Betawi kayak gitu ya. Biar kesono kesaba gitu. Mungkin seperti itu. Kalau boleh tahu Mbak Pipit ini mahasiswa semester berapa nih? Saya udah selesai, tinggal nunggu wisudanya aja. Oh, berarti ini udah selesai dong? Udah selesai. Jadi tinggal nunggu wisuda, terus selesai. Ya sudah. Ya, kita doain semoga ya, amin, semoga cepat-cepat wisuda. Sekarang Mbak Pipit kan udah jadi santri Buntet nih. Ya. Nah, selama Mbak Pipit mondok di Buntet ini nih, apa kesannya gitu tuh? Kesannya? Iya. Wah, kesannya banyak banget ya. Banyak banget Mbak ya. Kesannya saya mondok di Buntet itu lumayan aktif dulu ya. Dulu lumayan aktif.
di internal atau di eksternal gitu kan. Kayak di organisasi itu saya aktif, kemudian lanjut ke kuliah juga saya alhamdulillah bisa melanjutkan organisasi-organisasi yang sebelumnya saya laksanakan. Kemudian di samping itu juga saya bisa mengabdi gitu kan, mengabdi di dalam beliau gitu. Kemudian waktu itu ada cerita gitu. Pas ketika saya organisasi dulu ya, itu pas ikut pramuka, biasa kan jalan-jalan tuh ya, jalan-jalan meneliti alam dan sebagainya. Iya benar. Itu saya dibimbing oleh senior saya yang kebetulan beliau sudah lama di Buntet. Kemudian nanya, ada yang tahu ini buah apa gitu kan? Gak ada yang tahu. Itu buah apa gitu kan? Ini tuh buah belengkunang gitu. Mbak Gia tahu nggak apa itu buah belengkunang? Nggak tahu. Atau pernah makan, atau pernah nyoba, atau pernah lihat? Namanya aneh. Belum pernah? Belum pernah. Belum pernah ngelihat bentuknya? Belum pernah sama sekali. Baru tahu. Alhamdulillah namanya saya aja baru tahu. Iya. Buah belengkunang tuh ada Mbak di sini. Dan buah belengkunang itu apa ya? Unik dan jarang banget ada di mana, di daerah-daerah tuh jarang banget, dan hanya di Buntet ini ada gitu. Dan cara makannya pun unik gitu kan. Makanya yang saya cinta dan yang saya suka dari Buntet tuh ini, karena banyak makanan, banyak adat-adatnya iya, gitu ya. tradisi dan lainnya itu yang berbeda dari tempat tinggal saya gitu kan. Kemudian itu tadi salah satunya buah belengkunang ya, belengkunang. suka kepleset ngomongnya. Kemudian saya tuh di rumah tuh dulu nggak suka sama sayur asem, Mbak. Saya suka sayur asem itu ketika saya pondok di Buntet. Kenapa tuh? Saya juga heran nggak tahu kenapa. Rasa sayur asem di Buntet beda? Ya mungkin Saking bisa enaknya beda mungkin. karena nggak tahu ya kenapa. Saya juga sampai heran gitu, kok bisa gitu kan. Padahal ibu saya tuh sering masak sayur asem gitu kan, tapi saya nggak pernah makan. Setelah di Buntet tuh saya kok suka gitu kan. Itu salah satunya ya, karena ketika saya sampai di Buntet, saya menjadi merantau gitu kan. Ya jadi saya harus bisa mengikuti tradisi terus kemudian makanan dan lain sebagainya itu yang ada di Buntet gitu. Termasuk itu salah satunya gitu. Soal makanan tuh ya Mbak. Soal makanan tadi gitu. Bahkan tempe di Buntet aja tuh enak banget Mbak. Rasanya tuh jauh beda banget sama yang ada di Bekasi, jauh banget. Makan nasi sama tempe itu udah luar biasa dan nikmat banget ya. Enak banget itu. Apalagi santri makan apa aja juga Bener dimakan. banget. Itu salah satunya. Kemudian ada hal lainnya kayak tradisi di sini, kemudian bahasanya ya. Saya itu bahasa Bebasan itu nggak belajar, Mbak. Tapi berarti otodidak gitu? Iya, karena saya melihat sekitar saya itu, lingkungan saya itu menggunakan bahasa Bebasan. Jadi secara tidak langsung saya pelan-pelan belajar, oh ternyata kalau ini tuh artinya seperti ini gitu kan. Jadi karena faktor lingkungan ya, faktor lingkungan yang mendukung saya buat bisa jadi bisa bahasa Bebasan gitu kan. Yang namanya dari bahasa Betawi gitu kan ya, terus ke Bebasan kan jauh banget Mbak. Iya. Gak ada sama-sama. Iya, makanya alhamdulillah saya selain bisa dari juga saya bisa memahami bahasa Bebasan gitu kan. Ya karena faktor lingkungan juga gitu kan. Kayak saya sering ngomong Bebasan ke anak-anaknya gitu kan. Saya juga jadi ikutan. Kadang saya nanya ini artinya apa, Karena dulu saya cuma bisa satu bahasa, satu kata. Enggih, udah itu aja satu. Kalau Mbak gimana? Sama sih, kayak gitu juga. Ya kan santri baru bisanya cuma doang gitu kan. Tapi pas kemarin saya melihat lingkungan saya mendukung saya buat bisa Bebasan gitu. Jadi saya bisa Bebasan gitu. Ya yang saya nggak bisa dari bahasa Jawa atau Bebasan itu angka.
Karena susah banget, saya sampai sekarang tuh keliru angka tuh mana seket mana wolu tuh masih keliru, masih keder lah gitu. Masih bingung Masih jadi ya. bingung gitu. Mungkin itu Mbak Gia. Nah, jadi guys, sebenarnya mondok itu enak banget, bener gak nih Mbak Pipin? Betul sekali Mbak Gia. Apalagi di Buntet nih, dengan tradisinya, dengan lingkungannya, bahasanya itu benar-benar unik banget nih. Oke guys, tetap stay tune di channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena apa? Karena masih banyak nih narasumber-narasumber lainnya yang bakalan kita undang. Acara ini didukung oleh Alifatur. Mau umroh nyaman, Alifatur solusinya. Saya Syifatullah Lagia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.